kegiatan dia, ada steering, ada komite, ada segala macam. Tidak disampaikan tentang anggarannya. Tetapi setelah Bapak duduk, pernah nggak mendengar? Ya, setelah dari Kasatpol PP, pernah nggak? Kalau mendengarnya biasa sama kepala dinas ini, ada omong-omongan tentang ternyata pada saat kegiatan kemarin itu sumber dananya itu ada masalah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Alamatnya Jalan Lapesia Raya nomor 168, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang Lebar. Ada kamera lain nggak yang bisa mendekatkan mereka supaya bisa nampak wajahnya? Ini kan terlalu jauh ini. Gimana posisinya? Ada berapa orang saksi hari ini? Ya, jadi untuk memudahkan persidangan, lain kali saksi yang akan diperiksa di hari itu dikirimkan hard yang diketahui cuma mengenai kegiatan adanya kegiatan kompetensi yang dilaksanakan di Hotel Royal Palembang. Saya boleh cerita? Boleh. Perkara ini kronologisnya begini. Jadi tahun 2016 itu pemerintah daerah Kabupaten Merak mengadakan uji kompetensi untuk menaikkan pejabat-pejabat yang dari 2B ke 2A. Nah, ini dilaksanakan di bulan November. Padahal untuk pelaksanaan tersebut sama sekali tidak ada anggaran untuk pelaksanaan uji kompetensi. Jadi tidak ada anggaran untuk BKD untuk melaksanakan uji kompetensi. Nah, kenapa ini dilaksanakan? Ini dilaksanakan kan hal ini sudah diketahui oleh Bupati Kepala Daerah. Dia sudah memanggil Manto dan sudah disampaikan Pak tidak ada anggaran. Kan? Nah, tapi yang memanggil itu adalah melalui PLT Sekda pada waktu itu ada Abdullah Maci yang memanggil itu menyatakan bahwa pakai aja cari saja dananya dan nanti kita ganti pada saat 2017. Nah, dilaksanakan hal ini dilaksanakan. Kenapa hal ini harus dilaksanakan pada saat itu? Harusnya jika tidak ada anggaran jangan dilaksanakan. Tapi ini ada sesuatu yang sepertinya dipaksakan karena ada salah seorang pejabat yang pada saat itu jika ini tidak dilaksanakan dia akan pensiun karena dia tidak masuk ke 2A. Dengan kata lain ada keterlibatan ya Bang dari kepala PLT atau PLT Kadisnya? Ya, jadi dalam hal ini bukan Kadis yang dimaksud itu bukan Kadis. Yang sudah pasti itu adalah Sekdanya. Desember seperti diterangkan oleh saksi tadi bahwa jika tidak dilaksanakan, tidak diangkat pada Desember 2016, maka dia pensiun di 2017. Oh gitu. Ya, jadi PLT Sekda. Nah, uji kompetensi ini melantik menyatakan dia sebagai lulus dan dia diangkat sebagai Sekda. Ya, sehingga usia pensiunnya mundur dan sekarang kan sudah 2020 sudah pensiun karena pensiunnya kalau dari 2016 akhir ke 2019 tadi dia menjabat 2020 ini pensiun. Jadi menurut kita klien kita ini hanya sebagai korban gitu Bang ya? Klien kita ini ibarat sebuah perlehatan akbar.